ibu yang dulu bapak ya. Nah hari ini kami warga Iyalan tidak ke sawah, sementara padi sudah masak, sudah butuh panen. Namun karena beranggapan bahwa hari ini adalah hari terakhir sopar tadi, kalau kita kerjakan nanti mungkin padinya mendekat siap dan seterusnya. Ya, hadis tadi menjawab dari Abdullah bin Amr, kalau Rasulullah man radatu atayar min hajatin faqad asyraka. Artinya barang siapa yang dipalingkan dari keperluannya tidak pokok, namun dipalingkan, maka dipalingkan karena tayar beranggapan bahwa hari ini Rabu datangkan siang, hari ini Rabu bahaya, maka orang-orang itu kata Rasulullah faqad asyraka, orang-orang itu sudah syirik. Maka ini yang menjawab, kalau dua jauh tapi langsung hadis yang menjawab, barang siapa yang jatah dia hari ini itu panen muka padi, meyakini karena hari Rabu ini Rabu siang, Rabu malapetaka, Rabu yang bahaya, dia batalkan panen padinya muka penuh, kata Nabi faqad asyraka, orang itu sudah syirik. Maka dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Allah ampuni dosa lainnya kecuali dosa syirik. Maka mohon saya harapkan dan juga jemaah yang hadir di sini ini, karena ini dosa besar, maka memang ini syirik. Dan yang bisa paling raya, ya Allah berampun. Mungkin kita selama ini nggak tahu kalau itu syirik, maka kita kerjakan. Kalau begitu, ini tahu malam hari ini, dan kita termasuk orang-orang yang meyakini bahwa Rabu ini Rabu siang, Rabu yang bahaya, sampai kita berhenti bekerja, maka sahabat fatubu taubatan nasuha, bertobat, kan syirik. Makna bertobat adalah yang pertama, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, lu salah sama kamu, ada kesalahan bahwa itu syirik, yang hukum. Dan yang kedua, atau adalah kita berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini nahu ya Allah, kamu ya Allah, aku boleh ya Allah. Banyak belahan di kurang bertabur orang boleh, bertabur, menabur orang boleh. Ini kan kita depannya. Mampak malam kalau jadi boleh berapa dengan pengajian. Jadi yang pertama tadi bapak, yang kedua tadi orang-orang demikian mengamalkan faqad asyraka, itu sudah syirik. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah, Ustaz, kami belajar bacaan sholat itu mungkin kalau umur kami hari ini 50 tahun, 40 tahun yang lalu. Menurut umurnya 60 tahun, kami akan baca Al-Quran itu bacaan salat itu 50 tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah perlu kita perbaharui? Iya. Apakah kita update? Iya. Nah, apa yang kita update? Yang pertama kita mengukur, sudahkah bacaan saya nur itu benar? Kenapa? Yang tahu ini bacaan kita bukan kita. Yang tahu baik nggak baiknya kecerdasan itu kita, bukan pada kita menengok dia. Yang tahu betulnya bacaan kita ini, makanya namanya tahsin lagi. Apa tahsin? Perbaiki bacaan sholat kita. Khususnya pertama Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Harus menjelaskan la salata liman lam yaqra' Al-Fatihah kita. Hanya sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maknanya juga tidak sah sholat kita ini kalau nggak betul bacaan Al-Fatihahnya. Contoh kecil, ketika dibaca dia, ini kan bunyi ayat Alhamdulillah pakai Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita nggak pasti
segala puji bagi Allah. Rabbil alamin wa ta'ala. Nah, kita ganti tadi pakai ha. Alhamdulillah matilah Allah, Raja semesta alam. Bagaimana salat yang diterima? Bukankah Allah itu dia baqa, wujud tidak baqa, hayyun la yamut. Namun kita mendoakan matilah Allah. Makanya kalau betul Al-Fatihah nggak sah salatnya. Dan kan apa? Orang nggak betul Al-Fatihahnya kata banyak yang bodoh. Selama 50 tahun sembahyangnya nggak sah. Ayo, kamu itu, maka itu lagi ngacaranya. Ini misal, mereka besar dia biasa seminggu 3 hari. Dia berapa? Ada yang baik bacaannya. Mungkin ada kurus tami, mungkin ada kurus walia, mungkin apa kecil. Ini walia. Baca Fatihah. Masalah apa sih? Kemudian cara maka kalau pengaruh hampir setiap tiang itu ada saya nunggu kita perbaiki baca Fatihah. Kenapa begitu? Duina, kita Fatihah. Hanya syarat besar. Ada syarat enggak. Semoga alhamdulillah. Ada apa yang contoh kamu ya. Maka pertama ini pastikan bacaan Al-Fatihahnya itu benar. Yang boleh. Dan semua mazhab sepakat Al-Fatihah itu rukun. Apa tidak? Dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Fatihah itu rukun. Kau jadi rukun, hadis ini jelaskan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Karena salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Yang salah dianggap nggak baca. Kan? Nampak? Itu baik. Nah terus bacaan yang lain. Yang pertama doa iftitah yaitu Al-Fatihah. Ini termasuk dia sunnah salat. Namun semua sepakat bahwa meninggalkan yang sunnah itu makruh. Ketika orang angkat tangan itu makruh. Mungkin sah salatnya tadi secara fikih, namun sahnya diikuti oleh kebencian Allah dan Rasulullah. Gimana ini? Semayang Allah benci itu. Semayang Allah benci. Ya salat Allah benci. Maka meninggalkan yang sunnah salat tadi, maka dia sah secara fikih salatnya, namun sahnya itu diikuti oleh kebencian. Ia sebenarnya makruh. Nah, untuk doa iftitah kita berikan dulu. Ini macam-macam doa iftitah itu yang Rasul pernah praktekkan minimal. Ini sholat, bacaan-bacaannya sifatnya tauqifi. Apa tauqifi? Ketetapan. Enggak boleh galak-galak dulu. Ketetapan yang semua contoh. Kalau selama ada contoh Rasulullah itu boleh. Maka doa kita itu ada 12 macam doa kita. Boleh Allahu Akbar kabir. Boleh wajahku wajhiyah. Boleh Allahumma barik. Dan seterusnya. Namun kunci dulu yang kalau dipakai wajahku wajhiyah kita saran B dipakai ini. Cukup aja mulai wajah tu wajhiyah lillahi fatara samawati wal ardh. Maka hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi mengucapkan inni wajahku wajhiyah itu Nabi setelah menyembelih hewan kurban. Membaca inni wajahku wajhiyah lillahi fatara samawati wal ardh dan seterusnya. Dan hadis menjelaskan doa kita wajah saja mulai itu yang dibaca ketika mau sholat atau setelah takbir dibacalah wajah. Mungkin tak hafal Allahumma ma'i karena dulu kalau ngajar saya baca
keluarganya apa ini sama berbangga memang supaya kita belajar ada PR apa PR menghafal Allah Bapa. Tapi ini tadi anak kedua menghafal lagi biasa Ustaz pakai wajah itu silahkan. Namun ketika Allahu Akbar mau baca wajah itu jangan awali dengan ini, cukup dengan wajah itu. Wajahnya lillahi fatar samawati. Setelah itu sebelum baca Al-Fatihah bacalah a'udzubillah, ta'awuz. Maka Al-Quran perintahkan kalau baca Quran fasta'iz billah, bacalah ta'awuz. Namun ta'awuz ini hanya di rakaat pertama saja. Yang kedua, ketiga, keempat lagi. Di surat kita Yunus Al-Fatihah a'udzubillahi baca baru bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah Al-Fatihah waqra ma tayassara minal Qur'an, bacalah surah pendek. Ini hadis menjelaskan bacalah yang kamu bisa, bacalah yang kamu mudah. Nggak mesti Al-Baqarah, nggak mesti Ali Imran, nggak mesti Al-Baqarah. Namun dek alif kelas be, dek dulu tu be, apa dulu, apa dulu, zuhud dulu, nomor Islam dulu. Jadi yang lain. Begitu banyak ayat, maka hafallah dan baca di setiap setelah Al-Fatihah. Kapan bisa kita menjelaskan? Di 2 rakaat pertama. Setelah Fatihah baca ini. Nah terus setelah itu ketika setelah ajarkan seorang sahabat namanya Khalid Zubair di sana, setelah Al-Fatihah tadi surah pendek warka hatta tatma'inna raki'an, maka rukulah ruku yang sempurna. Di antara nanti orang yang nggak sempurna salatnya, dia salat tapi Allah nggak anggap salatnya, Rasul nggak anggap salatnya ketika orang nggak sempurna ruku. Bahkan ada bicara aswa'un nas, orang yang paling buruk adalah asyarikah, pencuri. Kalau mana Rasulullah, siapa Rasul? Alladzi yasriku fi salati, yang dia mencuri salatnya. Siapa dia? Malam yutimma ruku'ahu wa sujudahu, yang nggak sempurna ruku'nya dan sujudnya, maka dia Rasulullah orang yang terburuk. Kita sudah sholat, namun Rasul masih mencap kita ini orang yang paling buruk. Maka karena nggak sempurna ruku'nya, maka begitu Umar sempurnakan ruku'nya. Pertanyaannya, gimana ruku yang sempurna? Ruku kalau saya tetap yang al-inhina, condongkan badannya, 2 tangannya letakkan di tubuh lututnya, bukan di pergelangan kaki. Jarak pergelangan kaki biar dia di tubuh. Nah, tangan itu apakah dia dirapatkan atau dikembangkan? Untuk di lutut kembangkan dia, kembangkan tangannya lutut. Nah, badannya, kepalanya itu sejajar. Kita kan saya mengukur dengan perasaan sang kepala, ini lebih kepala. Ambil kepala, baik berkilo, ruku dikeluar, sekarang saya kedua menurut kaca, belum masuk kaca apa yang ada kaca ada apa? Ada hewan. Hewan sekarang ruku ke bawah. Nah, ada pun kepalanya ke bawah, kepalanya ke atas, itu termasuk yang Allah Rasulullah benci, makruh. Kalau begitu, posisi ruku yang benar adalah ratakan badannya, kepalanya ini makruh, namun yang betul punggungnya, kepalanya sejajar. Nah, kalau baca doanya Subhana Rabbiyal Azim, baca doanya setelah posisinya itu sempurna, baru baca doanya.
semua barat. Jadi dia baca doa itu kapan? Sempurna itu rukunya berbaca Subhana rabbiyal azim. Dan juga kalau ada macam juga nanti Rasulullah ajarkan. Terus warqa ra'saka hatta tastawiya qa'iman. Setelah itu sami Allahu liman hamidah. Tengok Nabi katakan hatta tastawiya qa'iman, sampai badannya kembali lurus. Hadis menjelaskan hatta yaquda kullu faqarin makana, setiap tulang-tulang itu sudah kembali di sisi awal. Ada orang belum habis dia belakangnya ini sami Allah Akbar. Ini aku tuh lucu. Jatahnya sampai ikut bahwa kecoh. Nah, setelah iktidal kita sujud. Cara sujud ada dua cara. Yang pertama dari hadis Sa'id bin Jubair pada jalan juga ini, itu Nabi, anak Nabi yang saja dan Nabi kalau sujud wa doa rukbatayni, ini mulai dari itu. Summa yadayni, dengan kedua tangan beliau. Summa wajah. Makanya cara pertama sujud itu adalah turun dengan kakinya, tangannya menghadap dan wajahnya. Cara yang kedua, ini hadis dari Abi Hurairah. Kalau Nabi idza sajadta wa la tasjud kalbani, kalau engkau mau sujud kepada Rasulullah, janganlah sujud seperti unta. Paling tidak boleh mulai dari tangan. Sumar pakai berarti baru wajah. Makanya berdua boleh. Berdua boleh. Ini pilihan. Apa pilihan? Kalau lututnya masih kuat, nedun betul. Namun mulai masa kecil Asia mulai dua kalau maka boleh turun pakai tangan. Bukan salah tapi ya ini Rasul contohkan pilihan. Bahkan yang perlu menjawabnya dari Abi Hurairah, Rasul sholat beliau di akhir hayat beliau. Bahkan Abi Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Abi Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Maknanya bahwa Abi Hurairah bersama Nabi hanya 4 tahun. Maka maknanya Abi Hurairah mengamati sholat Nabi ketika Nabi sudah mulai zuhur, mulai rukuk. Yang pun bin Wa'il bin Hujr, ini sahabat masuk Islam di Mekah, mengamati sholat Nabi yang bersebuah. Nah kata Wa'il, Nabi turunnya dengan lutut tangan beliau, baru wajah beliau. Maka itu kaki Nabi yang namun dari ini pilihan. Sebuah lututnya berlutut. Pokoknya mau berlutut, sakit, ambillah yang kedua pakai tangan. Kalau mau mazhab, 3 mazhab ini turun pakai lutut. Hanafi, Syafi'i, Hambali turunnya pakai lutut. Maliki turunnya pakai tangan. Kalau dari itu tadi membuat dari berbeda hadisnya. Nah, setelah kita sujud, hadis dari Ibnu Abbas itu menjelaskan anna nabiyya idza sajadah bisa sab'ati a'dha. Nabi kalau sujud menggunakan 7 anggota tubuhnya. Yang pertama ini namanya jabah. Makna jabah ini dia. Ini maaf juga yang kopiah. Betul. Fungsi kopiah kita adalah menahan rambut kita ke tubuh. Fungsi kopiah. Namun hati-hati, jangan sampai kopiah ini menutupi kening kita. Emang nggak boleh Ustaz? Sahabat pernah minta kemudahan. Rasul itu di Madinah di siang hari itu panas sekali. Tempat sujud panas. Nah saya minta Rasulullah boleh enggak? Kami alas pakai ijab. Pokok sunnah. Kata Nabi jangan.
tempat sujud itu dingin. Jadi makna bahwa kening jangan sampai terhalang. Namun biar yang pasti kayak itu ya, maju, bukan. Namun ya kalau pakai kopiah, agar itu pakai kopiah, dimakruhkan juga orang yang sholat ketika sujud coba dulu. Dimakruhkan. Nah pakai kopiah, pas sujud dia tuh rambutnya ke bawah. Nah dia coba itu, dia coba, itu pun dimakruhkan. Atau kalau sujud, lagi nuna ya siap nakal. Kalau mau bersihkanlah sebelum sholat. Sampai pas sujud, masih. Nah ini termasuk hal yang dimakruhkan dalam sholat. Tak perlu deh, harus sujud. Jadi ini pertama kali, anggota yang paling berat adalah dia jabah. Nah apa ukurannya? Kata Ibnu Abbas, Nabi ketika menunjuk kata jabah, asyara ila anfi, Nabi menunjuk hidung beliau. Bukan makna bahwa Nabi nggak tahu yang jabah ini, namun menunjukkan bahwa makna hidung tadi ini kesempurnaan sujud, hidung menyentuh tempat sujud. Maka ini dihitung dia satu. Apa doanya? Bagi doanya. Ini banyak macam doa ketika sujud. Namun nanti dari sekian doa itu caranya begini. Hari ini apa satu, besok apa satu. Cara bapaknya dah hafal pada bulan dalam sholat. Bapak doa rezeki yang paling besar adalah jikalau Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini rahmat yang paling baik. Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka ketika sujud baca doa yang biasa itu Subhanallah. Nah setelah itu baca doa Allahumma gfirli zanbi kullahu, ya Allah ampuni dosa mengendu. Di kau aja lah doa yang kecil maupun yang besar, awal wa akhir, yang dahulu maupun akan datang, wa alana wa sirra, maupun yang nampak maupun yang tak nampak. Kenapa demikian? Hadis juga menjelaskan aqrabul abdi min rabbi wa huwa sajid, posisi yang paling dekat antara Allah dengan hamba itu adalah ketika hamba itu sujud. Kenapa? Ini anggota tubuh yang paling mulia, wajah. Itu anggota yang paling mulia. Tengok mana tengkar, malele tengkar, malele, ada tengkar. Ini kan anggota yang paling mulia. Dan ketika orang sujud, anggota yang paling mulia tadi diletakkan di tempat sujud. Ini maknanya penghambaan yang paling besar. Kata Nabi, aqrabul abdi min rabbi wa huwa sajid. Posisi hamba dengan Allah yang dekat ketika dia sujud. Maka perintah hadis, fa'aksir doa, perbanyaklah doa ketika sujud. Bagaimana maknanya? Dekatnya Allah dengan kita. Bang Malam, nanti Allah dekat dengan makhluk dengan dua macam. Yang pertama dekat dalam makna umum. Makna umum itu adalah Allah dekat dengan semua ciptaannya, karena ilmu Allah. Maka Al-Quran digambarkan kehabdul warid, seperti Quran dekat. Yang kedua, dekat khusus. Itu Allah berikan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Wahai Muhammad, jika hamba-hamba memang benar patuh, kata Allah, bukan? Fa inni qarib, saya dekat. Nah, dekatnya Allah dengan hamba-hamba yang sujud tadi, yang pertama adalah Allah terima salatnya. Yang kedua, Allah berikan imbalan pahala salatnya. Dan yang ketiga, Allah kabulkan permohonannya. Dan yang keempat, Allah berikan rahmatnya. Dekatnya hamba tadi dengan Allah ketika dia sujud.
12 macam hadis yang menjelaskan apa yang dibaca ketika sujud. Yang saya suka tadi, Allahumma ighfir li dzanbi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya. Dikau dua ajar, yang besar maupun yang kecil. Awal wa akhir, dosa yang dahulu, yang telah gugur maupun akan datang. Alamiah wa sirr, maupun dosa yang nampak maupun yang tak nampak. Merupakan bahwa nikmat yang paling besar, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya semua orang. Siapa yang tak berdosa? Semua kita berdosa. Itu permohonan kita. Dan mohonlah ketika sujud. Namun ini kita baca setelah doa biasa. Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baca itu. Maka tanyaannya, mana lebih baik? Memperlama sujud dengan memperlama berdiri. Makna berdiri lama adalah membaca surah yang tak panjang. Karena panjangnya surah, kita lama berdiri. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa lebih mulia memperlama sujud ketimbang memperlama berdiri. Maka ini sujud posisi yang paling mulia. Tadi pastikan dari wajahnya. Yang kedua, tiga, tangannya menghadap kiblat. Tangannya menghadap kiblat. Buat dirapatkan. Namun hadis juga mengatakan dhamma yadayhi Nabi merapatkan dada beliau. Nah terus, apalagi kedua lututnya. Jadi 1, 2, 3, 2 lutut. 5, kedua ujung kakinya. Dan lagi tadi, ujung kakinya menghadap kiblat. Yang jadi masalah adalah apakah ujungnya itu kita rapatkan atau kita renggangkan ujungnya. Orang sujud, kaki ujungnya itu dirapatkan atau direnggangkan. Kalau bapak baca kata-kata Syafi'i, baik di Fathul Mu'in, Al-Wajuri, I'anah, itu terdapat agak direnggangkan sejengkal, shibrat. Namun Imam Syafi'i ambil dalil anna nabiyya idza sajada, Nabi kalau sujud farraja rukbatayhi, Nabi membuka kedua paha beliau. Namun bukan menjelaskan tentang ujung kaki, tapi di pahanya. Nah, hadis Aisyah itu menjelaskan faqattu Rasulullah zata lailatin. Kata Aisyah, masa malam Rasul gaduh di Madinah. Maka carilah Rasulullah. Kata Aisyah, fawajadtuhu sajidan. Setelah Rasul Aisyah lagi sujud. Dan Aisyah menyentuh kaki Nabi, kaki beliau bersatu. Rapat. Maka dalam mazhab Hambali itu kakinya dirapatkan. Imam Ahmad bin Hanbal ambil dari ini. Nah, kalau kita mau jujur, bukan masalah nggak tahu aja. Dua-dua itu mengaku hadis ini. Namun hadis pakai oleh Imam Syafi'i itu adalah Nabi kalau sujud, Nabi merenggangkan lutut beliau. Nah, kata lutut bukan menjelaskan ujung kaki. Namun dalil yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang Aisyah tadi, Nabi ketika sujud, Nabi menyatukan kaki beliau, merapatkan. Maka saya ambil yang kedua, merapatkan kaki. Ini kalau ada cina pakai japu, ini maaf, ini japu, kaki dia, ini kode ini kode. Nampak enggak? Bukan kan? Syarat betul enggak? Maka lebih kuat rapatkan kaki. Kita ambil lebih kuat. Itu ketika sujud. Sebagai kesalahan terlibat mungkin dengan doa lah. Buat bacaan apa? Dua doa itu dia. Keluarnya mungkin dengan doa.
Ya, Bang Marwan Nur yang menghormati. Yang pertama, bagaimana kita ganti atau ganti nawasannya? Ini kan ketika bacaannya kurang, ini kan tidak berulang mulai salat. Maka pertanyaan tepat ini, bagaimana kita ini melengkapi salat yang kurang? Maka hadis dari Abu Hurairah menjelaskan, kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat yang pertama yang Allah cek, tanyakan itu adalah as-salat, salat. Summa qala lil malaikati, lantas Allah berkata untuk malaikat beliau, ya malaikati, unzuru salat abdi, tengoklah sembahyang hamba-hambamu, kata Allah. Idza tamma kutiba tamma. Kalau sempurna salatnya, boleh mereka sempurna. Salat Haji Ahmad sempurna. Salat Nasir sempurna. Tilawat sempurna. Kan gitu kan? Nah, yang kedua, idza naqasa. Kalau berkurang salatnya itu, maka mungkin dia bacaan kurang parah dan masalah menghayal. Kata Allah kepada mereka, "Fanzur halahu bitatawwu." Apakah hamba-hamba saya itu punya salat yang sunnah? Wa idza kana lahu tatawwu. Seandainya hamba-hamba kata Allah dia punya salat yang tatawwu, atimu fardatahu min tatawwu'i. Kesempurnakanlah salat tatawwu itu dengan salat yang sunnah. Maka fungsi salat sunnah yang kita amalkan itu adalah melengkapi salat fardu kita yang kurang. Ustaz, bila Ustaz, tahajud, duha, macam Ustaz. Minimal hadis dari Ummu Hubaibah kita amalkan. Ini istri Nabi Ummu Hubaibah binti Abi Sufyan. Qala Nabi, man shalla fi yawmin wa lailah, barang dikata yang salat sehari semalam setelah salat fardu isnatai asrata rakaat, sebanyak 12 rakaat. Yang pertama, yang 12 ini berfungsi melengkapi salat fardu yang kurang. Yang kedua, yang 12 rakaat ini berfungsi juga dunia lahu baitun fil jannah. Allah berarti rumah yang megah di surga. Kalau mau masuk surga, nih kuncinya. Ini kan dunia dulu, kata dunia. Akhirat ada akal. Nah kalau mau megah nih, apa yang Nabi? Arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'atani ba'da zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Karena rakaat. Raka'atani ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8 rakaat. Raka'atani ba'da isya, 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat. Raka'atani qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Kata Ummu Hubaibah, setelah mendengar hadis ini, kata Ummu Hubaibah, wallahi, demi Allah, saya tidak akan meninggalkan yang 12 rakaat. Apa? Ummu Hubaibah itu istri Nabi. Ummu Hubaibah Allah jamin surganya. Ummu Hubaibah bersama Nabi, namun tidak pernah meninggalkan yang 12 rakaat. Kita siapa? Apakah dosanya ampun? Belum tahu. Apakah sahabat Nabi? Bukan. Ini istri Nabi. Dia tahu. Nabi jelaskan, kata dia demi Allah, mulai hari ini kita mulai, saya akan pernah meninggalkan yang 12 rakaat. Ini orang jalan surganya. Kalau ampun selesai, istri Nabi tidak meninggalkan yang 12 rakaat. Kita bukan istri Nabi, bukan sahabat Nabi, tapi mau tamalkan itu. Sore. Jadi ini cara tadi melengkapi salat yang kurang itu. Atau nomor 2, ini sejawab saya kita udah sampai nanya apakah dengan video.
kitab Fathul Mu'in itu halaman 38 menjelaskan tentang bagaimana itu fidyah sembahyang dalam kitab Fathul Mu'in. Halaman 38 yang kita bisa bacakan. Ini di bab salat, tentu kalau di bab salat ini kitab tanbih di bawahnya man mata wa alaihi salatu fardhin, bagi yang meninggal dunia. Kata Syekh Al-Albani pada kitab walau alaihi salatu fardhin, dia pernah tinggal salat ketika dia hidup. Ini orang meninggal dunia ketika hidupnya pernah tinggal salat. Semua kata Syekh Al-Albani lam tuqda, tidak diqada, wa lam tuf'al anhu, dan tidak dibayarkan fidyahnya. Wa fi qauli, namun kata beliau sebagian kami innaha tu'la, sebagian kami mengamalkan amal tadi bayar fidyah. Au sabiha amda, apakah disiapkan atau tidak. Buka belum balik di Syafi'i di khabar fihi radi Bukharinya wa fa'ala fi Suki, dan Imam Suki mengamalkan untuk karib kerabatnya. Ini pertama halaman 38. Namun yang kita pertama kali mengatakan bahwa Syekh Al-Albani katakan la tuqda wa la tu'al anhu, tidak diqada dan tidak dibayar fidyah. Namun sebagian ulama Syafi'i mengamalkan. Oke, kita lihat itu kembali Raji Safha 272. Tengok halaman 272. Kita buka Fathul Mu'in halaman 272 baris ke-7. Faedah kesimpulan. Man mata, yang meninggal dunia, wa alaihi salatu, mungkin barangkali dunia pernah ketika salat, fala qada wa la fidyah, jelas tidak qada dan tidak fidyah. Terus wa fi qaulin bijam'in innaha tuqda, namun sebagian berpendapat bahwa itu diqada. Lagi sebagian pendapat diqada. Terus wa qala an-Nawawi, ini Nawawi, al-qada'u wal fidyatu fi shaum, adapun mengqada dan bayar fidyah itu di puasa, bukan di salat. Siapa namanya? Imam Al-Kaji mazhab Syafi'i. Terus kita ini juga mengatakan lagi Raji Safha, tengok halaman 433. Kita buka lagi 433. Dalam kitab ini dijelaskan juga bahwa halaman 433 itu wa qala Ibnu As-Sadah wa yanbaghi jazmu binaf'in Allahumma awsi sawaba ma qara'nahu. Ini bab menjelaskan bahwa di antara amalan-amalan yang sampai ke mayit itu adalah yang pertama doa, yang kedua sedekah, dan yang ketiga adalah ini bacaan Al-Quran. Nah, perlu kita memahami. Ini pemahaman kita. Itu mengajak kita memahami dulu. Karena sudah ada halaman 38, 22, 433. Maknanya bahwa yang pertama yang sampai itu ke mayit adalah sedekah, doa, baca Quran. Artinya fidyah itu dikiaskan dengan sedekah. Karena sedekah turut ke mayit, maka fidyah doji dikiaskan. Yang kedua dikiaskan ke puasa. Kalau begitu ini amalan kias, mengkiaskan tadi fidyah puasa kepada sedekah untuk yang meninggal dunia, dan juga dikiaskan ke fidyah puasa. Namun Imam An-Nawawi itu mengatakan bahwa hadal qiyas ma'al batil, hadal qiyas ma'al farid, ini mengkias suatu hal yang berbeda. Fal qiyas batil, dan qiyas itu batil. Kita ini kata masa, tapi ini masih Syafi'i semua. Kata Imam Nawawi ini qiyas batil. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, la qiyasa fil ibadah, tidak ada qiyas dalam ibadah. Maka ibadah itu tauqif. Ada qiyas. Nah, adapun orang-orang
punya bilangan. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, terserah Pak. Tapi kalau dia punya bilangan dia, satu hari dia puasa, berarti dia tuan miskin berapa dia? Kata Imam Nawawi, satu hari dia puasa 675 gram minimal dari makan rokok. Dia berbilangan. Sedekah tak punya bilangan. Apakah mungkin menyamakan saja punya bilangan dengan punya bilangan? Inilah namanya kias ma'al farid, kias yang berbeda. Maka kebetulan ini ikhtilaf di kalangan Asy-Syafi'i, dan kebanyakan ulama Asy-Syafi'iyah termasuk mereka Fathul Mu'in itu lebih pendapat bahwa la qadha wa la fidyah, tidak ada qadha dan tidak ada fidyah. Maka ucap itu. Ya, terima kasih. Ketika Adiwati kita belum juga tadi ini ke bab salat jamaah, dapat disambung ke salat jamaah, insya Allah. Mohon maaf kesalahan, kekurangan. Jangan lupa Bapak yang beranggapan dari bahwa hari Rabu itu karena sial, karena tawur anak, Bapak enggak bekerja, meninggalkan pekerjaannya, maka dia mengatakan bahwa faqad asyraka, itu sudah syirik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.